Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Drive Motor DC dengan 1 sumber dan 2 relay. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurulfi Istifarin. Saya selaku moderator, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu relay. Apa itu relay? Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama, yakni elektromagnet dan mekanikal seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Fungsi-fungsi dan aplikasi relay. Yang pertama, relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika. Yang kedua, relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu. Yang ketiga, relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari signal tegangan rendah. Prinsip kerja relay. Prinsip kerja relay ada 2, yaitu normally closed dan normally open. Normally closed yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan dan akan selalu berada pada posisi close. Normally open yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan dan akan selalu berada pada posisi open. Sekian dari saya. Untuk materi kedua akan saya persilakan teman-teman kelompok saya yang lain. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transistor. Transistor ini adalah sebuah komponen semikonduktor yang sering kali digunakan, di mana memiliki banyak fungsi seperti penguat, pemutus, penyambung, kemudian stabilitas tegangan dan modulasi sinyal. Dan komponen ini sering digunakan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Dan adapun fungsi dari transistor itu, fungsi utamanya itu ada 2. Yang pertama sebagai saklar elektronik, yang dimana transistor ini dapat digunakan sebagai saklar sebab transistor dapat mengatur bias dari satu transistor ke transistor yang lain, sehingga didapatkan hubung singkat antar kaki dari kolektor dengan emitter. Kemudian fungsi utama yang kedua itu sebagai penguat arus. Agar bisa digunakan sebagai penguat arus, transistor harus dibiaskan tegangannya pada basis secara konstan. Ini dilakukan agar emitter keluar dengan besaran tegangan yang sama. Kemudian prinsip kerja dari transistor itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama saturasi, di mana kondisi saat transistor bertindak sebagai short circuit sehingga arus mengalir bebas dengan kolektor ke emitter. Dan yang kedua ada cut off, kondisi saat transistor bertindak sebagai open circuit sehingga tidak ada arus mengalir pada kolektor ke emitter. Kemudian ada aktif atau forward aktif, arus yang mengalir itu dari kolektor ke emitter berbanding lurus dengan arus yang mengalir ke basis. Kemudian ada reverse aktif. Ini adalah kondisi di mana mengalir sebanding dengan arus basis, tetapi mengalirnya secara terbalik sehingga arus mengalir dari emitter ke kolektor. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Sekarang Putro, Stambuk F441-19072. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai komponen-komponen elektronika dalam rangkaian. Bagian saya yaitu komponen resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang paling sering dijumpai pada rangkaian listrik. Hampir setiap peralatan elektronik menggunakannya. Pada dasarnya, resistor ialah komponen pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Komponen ini dikatakan komponen pasif dikarenakan resistor ini bekerja tanpa harus menggunakan arus atau sumber yang besar. Resistor terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu resistor variabel, LDR atau like dependent resistor, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, resistor disebut sebagai hambatan atau tahanan. Biasanya disingkat dengan huruf R besar. Dalam
satuan resistor atau hambatan ialah ohm. Sebutan tersebut berasal dari penemunya, yaitu Georg Simon Ohm. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Ya baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IC regulator. IC regulator atau IC voltage regulator merupakan sebuah komponen elektronika yang biasa digunakan sebagai pengatur tegangan dalam rangkaian elektronika. Komponen ini dinamakan dengan IC atau integrated circuit karena terdiri dari puluhan hingga ratusan komponen transistor, dioda, kapasitor, dan resistor yang tergabung dalam sebuah komponen IC regulator. IC regulator pada catu daya memiliki fungsi sebagai penstabil tegangan input jika memiliki perubahan tegangan pada input. Adapun fungsi utama dari IC regulator yang utama adalah dapat mempertahankan atau mengatur tegangan pada level tertentu atau disesuaikan dengan nilai yang ada pada IC regulator secara otomatis. Sehingga tegangan output pada voltage regulator akan selalu dalam keadaan stabil dan tidak dipengaruhi oleh tegangan output, beban pada output, dan suhu. Adapun contohnya adalah yang pertama adalah IC regulator 7805 bisa menghasilkan output sebesar 5 volt. Yang kedua, IC regulator 7812 bisa menghasilkan output sebesar 12 volt. Dan yang ketiga adalah IC regulator 7902 bisa menghasilkan sebesar minus 5 volt. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya VIB Kengkrea Belanda, stambuk F4419102. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang motor DC. Motor DC atau sering disebut motor arus searah lebih sering digunakan untuk keperluan yang membutuhkan pengaturan kecepatan dibandingkan dengan motor AC. Alasan utama penggunaan mesin DC terutama pada industri modern adalah karena kecepatan kerja motor DC mudah diatur dalam suatu rentang kecepatan yang luas, di samping banyaknya metode-metode pengaturan kecepatan yang dapat digunakan. Ya, prinsip dasar dari motor DC adalah jika suatu kawat berarus diletakkan tegak lurus antara kutub magnet utara selatan, maka pada kawat itu akan bekerja suatu gaya yang menggerakkan kawat-kawat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan driver motor DC dengan relay. Interface motor DC dengan microcontroller, komputer, dan rangkaian digital yang lain dapat dilakukan menggunakan relay. Relay berfungsi untuk mengalirkan sumber tegangan untuk menggerakkan motor DC berdasarkan perintah dari rangkaian kontrol, microcontroller, komputer, atau rangkaian digital lain. Selain itu, relay juga berfungsi sebagai isolator antara kelistrikan rangkaian kontrol dan kelistrikan motor DC. Relay adalah saklar elektromekanik yang terisolir antara terminal saklar dengan terminal induktornya, sehingga antara rangkaian kontrol dan kelistrikan motor DC akan terisolir secara elektrik, namun tetap terhubung dari sisi fungsi atau kontrolnya. Rangkaian interface motor DC dengan relay dapat digunakan untuk mengontrol putaran motor DC dalam dua arah, yaitu untuk menggerakkan motor DC searah jarum jam, maka data kontrol untuk rangkaian interface untuk P2.0 diberikan logika low dan data kontrol P2.1 diberikan logika high. Untuk menggerakkan motor DC berlawanan arah jarum jam, data kontrolnya P2.0 logika high dan data kontrol P2.1 diberikan logika low. Untuk menghentikan motor DC dapat dilakukan dengan sinyal input jalur data kontrol P2.0 dan P2.1 sama high semua atau low semua. Baik, sekian, terima kasih.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari rangkaian driver motor DC ini. Sebelum masuk ke penjelasan prinsip kerjanya, saya akan mencoba untuk memberitahu apa saja komponen yang kita gunakan di sini. Yang pertama tentunya sumber DC. Sumber DC di sini kami menggunakan yang 12 volt. Kemudian ada IC regulator. Ada push button, 2 push button, 2 resistor, 2 transistor. Yang ini ada 2 transistor dan 2 relay, juga motor DC. Baik, untuk prinsip kerjanya sendiri, ketika kita hubungkan dengan sumber DC 12 volt, di sini kami menggunakan sumber DC 12 volt, maka tegangan yang masuk itu akan terbagi dua. Yang pertama menuju ke IC regulator dan yang kedua menuju ke 2 relay ini. Di sini tegangan yang masuk di 2 relay di sini berfungsi untuk menstandbykan 2 relay ini agar nantinya dapat menjalankan motor DC ini. Kemudian tegangan yang masuk ke IC regulator berfungsi untuk menurunkan tegangan yang tadinya kami menggunakan sumber DC 12 volt, maka akan diturunkan oleh IC regulator menjadi 5 volt. Mengapa diturunkan? Karena di sini 2 relay di sini tegangan kerjanya adalah 5 volt, maka harus diturunkan menjadi 5 volt. Baik, tegangan yang masuk dari IC regulator akan diteruskan ke 2 push button ini, push button 1 dan push button 2. Di sini push button 1 akan menuju ke resistor, transistor, dan relay, kemudian ke motor DC. Ketika push button 1 ditekan atau ketika push button 1 berlogika 1 dan push button 2 berlogika 0, maka motor akan berputar. Kita lihat arah putarannya ketika kita menekan push button 1, maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam atau berputar ke kiri. Kita coba lagi. Dan ketika push button 2 ditekan atau push button 2 berlogika 1 dan push button 1 berlogika 0, maka motor akan berputar searah jarum jam atau berputar ke arah kanan. Kita coba sekali lagi. Dan ketika kedua push button ditekan atau kedua push button ini berlogika 1, maka motor tidak akan berputar. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.